Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, malam ini kita berjumpa lagi di dalam program Night Call yang dipersembahkan oleh Departemen Pelkes GPIB, dan di dalamnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami diberikan kesempatan untuk boleh bersama di dalam perenungan akan firman-Mu. Berkati kami dengan Roh Kudus, ajari kami Tuhan, tumbuhkan kami kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang pada malam ini di tanggal 7 Juni 2020 yang akan kita baca renungkan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-15 sampai 23. Demikian firman Tuhan, doa dan ucapan syukur. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara dikasihi Tuhan, di dalam rangka bulan Pelkes GPIB dan membaca apa yang kita baca pada malam ini, saya teringat dengan warga jemaat GPIB yang ada di pos-pos pelayanan yang di tempat saya pernah melayani. Dan adalah satu hal yang menggembirakan ketika mendengar kabar dari mereka, kalau mereka ini baik-baik, kalau mereka hidup dalam kebaikan, kalau mereka tetap melakukan apa yang dulu selama kami melayani pernah kami arahkan. Adalah hal yang sukacita mendengar mereka tetap setia dalam persekutuan, setia di dalam peribadatan, dan mereka tetap melihat bahwa hidup mereka adalah hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kurang lebih Ibu Bapak Saudara, sukacita seperti itulah juga yang dialami oleh Paulus ketika ia mendengar kabar yang begitu menyenangkan, menggembirakan
dari jemaat di Efesus. Mereka memiliki iman yang cukup kuat. Mereka memiliki wujud iman yang sangat baik. Mereka saling memperhatikan, mereka saling mendoakan, mereka saling menopang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, di dalam pembacaan kita pada malam ini, Paulus juga bilang bahwa dengan sukacita itu ia pun berdoa kepada Tuhan bagi jemaat itu, supaya jemaat itu tetap memiliki kasih dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, supaya mereka tetap berada di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan itulah sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan orang percaya. Paulus menginginkan warga jemaat di sana tetap hidup dalam Kristus yang adalah kepala, yang adalah pemimpin, yang adalah bahkan pemilik dari persekutuan. Paulus berdoa kepada Tuhan supaya mereka juga takut akan Tuhan. Ibu bapak, saudara dikasihi Tuhan, malam ini sama-sama saya dan juga ibu bapak saudara diajar untuk pertama-tama melihat bahwa Tuhan berkarya di tengah pelayanan yang ia percayakan. Tuhan berkarya di tengah apa yang kita lakukan di dalam tanggung jawab kita. Mungkin ketika kita melakukan segala sesuatu saat itu, atau kita mengajar sesuatu saat itu, efeknya belum langsung kelihatan, efeknya belum langsung terjadi. Tetapi kemudian di dalamnya, Tuhan yang menumbuhkannya dari apa yang telah kita ajarkan. Tuhan yang menumbuhkannya dari apa yang telah diarahkan, dan akhirnya pertumbuhan pun terjadi. Ibu bapak saudara, dalam hal ini, Paulus mau ajar kepada kita bahwa bukan kita yang hebat, tetapi Allah sendiri yang punya kuasa di tengah pekerjaannya yang kita lakukan sebagai pelayan. Itulah sebabnya malam ini yang pertama kita kembali mau diingatkan, tetaplah di dalam kerendahan hati kita. Tetaplah di dalam penyangkalan diri kita. Karena apapun yang kita buat, itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Untuk Dia, Sang pemilik gereja, Sang kepala gereja. Mari ibu bapak saudara, kita mungkin pernah berada di satu tempat yang jauh. Kita berada di pos-pos pelayanan kesaksian GPIB atau jemaat lain. Lalu kita pernah melakukan sesuatu, kita berbuat sesuatu. Di situ yang berbuat adalah Tuhan melalui kita. Dan disitulah kemudian kita diajarkan untuk tetap bersabar, tetap rendah hati, karena kemudian Tuhan yang akan menumbuhkan sesuai dengan kemurahannya. Di masa pandemi ini, Departemen Pelkes GPIB tidak dapat melaksanakan safari Pelkes yang biasa dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dengan satu tim lalu pergi ke satu tempat. Seperti tahun 2019 lalu, kami sama-sama kita ke Jambi dan melayani di sana. Tetapi ibu bapak, saat ini di masa pandemi, kita nggak bisa buat hal tersebut. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berkarya, bukan berarti kita tidak bisa juga tetap menopang saudara-saudara kita di sana dengan doa kita, dengan kita berhubungan secara online seperti ini. Kita bisa saling menyapa, kita bisa saling share video-video yang berkaitan dengan penguatan. Kita bisa share apapun yang baik kepada mereka. Dan di dalam apa yang kita lakukan di situ, ada Tuhan yang utama sebagai motivator, sebagai pemicu kita dalam melakukan hal tersebut. Mari buat yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun kita terhalang di masa pandemi ini, di dalam kita mensyukuri bulan Pelkes GPIB. Yang kedua, ibu bapak, yang mau kita sama-sama pahami adalah ketika Paulus mau mengingatkan jemaat di Efesus tentang pengenalan akan Tuhan,
Di situ juga kita mau diajar untuk mengenal akan Tuhan. Sekalipun kita tidak sama kadar pengenalan akan Tuhan. Namun di dalam prosesnya Tuhan memberikan kita suatu momentum sehingga kita tahu, oh ini perbuatan Tuhan. Mungkin itu lewat hal yang menyenangkan dan bisa juga lewat hal yang kurang menyenangkan. Namun di dalam hal itu Tuhan mau menyatakan karyanya. Di tengah masa pandemi ini, di tengah status PSBB di berbagai tempat, mari Ibu Bapak Saudara, ketika kita sama-sama lebih banyak di rumah, lebih diarahkan untuk bekerja, untuk bersekolah atau belajar, untuk beribadah di rumah, kita mau diajar lagi mengenal akan Tuhan. Sudah sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan? Apakah sebatas kita melakukan semua kegiatan di gereja, dan kemudian kita pulang tidak membawa berkat, tidak menjadi berkat, tidak menjadi solusi? Inilah momen ketika masa pandemi ini Tuhan sedang mendidik kita. Lewat virus kecil yang namanya corona, Tuhan mau didik kita tentang hidup bersih, tentang hidup sehat, tentang bagaimana kita berpengharapan, tentang bagaimana kita tetap berpikir positif. Dan disitulah Tuhan mau mengajak kita sebagai anak-anaknya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan hidup di dalam kita. Kita ini baik Allah, dan ialah yang mengendalikan kehidupan kita. Mari Ibu Bapak Saudara, syukuri keberadaan kita. Syukuri momen-momen yang kita alami termasuk masa pandemi ini. Dan kiranya ada hal baik yang ke depan kita akan dengar dari orang-orang yang pernah kita layani. Ke depan ada kabar sukacita ketika mereka semakin kenal akan Tuhan. Dan ke depan kita juga melihat bahwa Tuhan menuntun kita untuk menjadi anak-anaknya yang terbaik di dalam pelayanan, persekutuan, dan juga kesaksian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk momen yang bersama kami alami saat ini. Terima kasih waktu sejenak yang kami pakai. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami Tuhan, saat kami melakukan sesuatu, hanya untuk Tuhan kami lakukan. Ajari kami Tuhan, saat kami pun menjadi seseorang yang mau belajar tentang Engkau. Berikan kami keseriusan, sehingga lewat buah-buah kamilah, kami bisa menunjukkan bahwa kami hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa, berkati mereka yang sakit, pulihkan, sembuhkan. Berkati fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang terus bergumul khususnya di tengah masa pandemi ini. Berkati semua jemaat-jemaat GPIB dimanapun ada. Mereka juga Tuhan bersama kami bergumul tentang pelayanan ke depan di tengah masa pandemi ini. Bapa, kiranya Engkau mau siapkan kami gereja-Mu di dalam masa-masa kami transisi ini. Di masa kami akan menjalani kehidupan normal yang baru, sehingga kami tetap boleh mematuhi semua protokol-protokol kesehatan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, berkati kami yang ada di wilayah Pospelkes GPIB, berikan kami semangat, sekalipun kami jauh dari perkotaan, keramaian, namun hati kami tetap dekat sebagai sesama warga GPIB di dalam kasih Tuhan. Berkati Departemen Pelkes GPIB yang juga bekerja di tengah bulan Pelkes ini, Bapak, sehingga semua program yang telah dipersiapkan boleh dilakukan dengan penuh sukacita, terlebih takut akan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, serta istirahat kami. Ampunkan dosa kami. Berkati mereka yang mengasihi kami. Berkati juga mereka yang membenci kami. Semua doa ini kami bawa dalam Yesus, Tuhan kami yang hidup.
Amin. Demikian perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang menjadi langkah kehidupan kita. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, dan tetap optimis, karena Tuhan bersama kita. Selamat bulan Pelkes GPIB. Tuhan Yesus sayang kita. Shalom.